Intinya kalau masih ada suatu acara ternyata bercampur dengan bid'ah misalnya, antum datang pas jangan bid'ahnya, paham? Contoh, misalnya acara tahlilan. Acara tahlilan, ya, itu bid'ah, tidak ada contohnya. Nabi SAW, keluarganya meninggal, tidak pernah bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7, hari ke berapa lagi? 40, terus 100, kemudian apa? 1000, bikin undangan makan, semua orang datang, walimah kematian, ini nggak pernah Nabi kerjakan. Pak Ustadz, saya dikasih makanan yang makanan tersebut adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal, ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut, ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima, ya. Saya tidak puasa makan makanan orang yang sedang kesusahan, misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan, bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, ya jangan dibuang, makan aja, enggak apa. Karena makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam, ya. Ada buah, ada silver queen, ya. Ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya, ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukum memakan hasil acara bid'ah seperti acara ulang tahun dan tahlilan? Memakan, banyak ulama yang memfatwakan sekarang ini makan acara dari tahlilan, dari ulang tahun, itu termasuk makanan yang diharamkan untuk dimakan. Termasuk makanan yang diharamkan untuk dimakan. Kenapa? Karena dia masuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uhilla li ghairillah", yaitu ketika disebutkan hal-hal yang diharamkan. Ketika disebutkan hal-hal yang diharamkan, Allah katakan diantaranya apa yang disiapkan untuk selain Allah. Untuk selain Allah di sini ada dua. Untuk selain Allah maksudnya dia disembelih untuk selain nama Allah, atau disebut nama selain Allah, atau memang tidak disebut nama Allah. Ini maksud untuk selain Allah. Ya, makna yang kedua untuk selain Allah adalah untuk selain syariat Allah. Karena ndak kata uhilla itu seandainya diinginkan dengan adalah sembelihan saja, maka pasti dilafadzkan dengan lafaz wa madubiha, apa yang disembelih. Tapi di sini dilafadzkan dengan lafaz wa ma uhilla, apa yang uhilla, disiapkan untuk selain Allah, apakah selain nama Allah atau selain syariat Allah, itu diharamkan untuk dimakan. Tapi kalau kita dikasih, kita ambil, ya, kita ambil, tapi kita tidak makan, kita buang sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Belum pernah Nabi, sebagaimana Nabi juga sebelumnya belum menerima hadiah dari orang Yahudi seperti kambing, belum terima dan belum makan. Di masa Abu Bakar juga belum dihadiahkan seperti itu, ya. Tapi belum setelah itu ditanya bahwa itu dari perayaannya, mereka, maka dia memuntahkan dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, menunjukkan bahwa kalau dari perayaan mereka itu tidak boleh dimakan. Kalau dihadiahkan saja tanpa ada sebab perayaan, dari perayaan-perayaan yang melanggar syariat kita atau yang tidak ada tuntunan dalam syariat kita, maka boleh diterima, bahkan walaupun dari orang kafir. Adapun karena dari perayaan bid'ah, maka kita terima. Itu pun kita terima bukan karena membolehkannya, tapi supaya tidak terkesan kita keras sekali. Ya, kita keras, dengan sebab itu nanti apa yang kita bilang tidak diterima sama orang itu. Karena itu tadi. Jadi taklif saja untuk melembutkan hatinya, kita terima. Tapi setelah itu kita tidak makan. Kita tidak makan karena masuk dalam ayat tadi sebagaimana yang kami katakan. Ada tulisan di internet dinaikkan oleh Ustadz kami, Ustadz Dzulqarnain, fatwa dari banyak ulama dalam masalah tersebut. Bisa mungkin dilihat di internet. Di zaman kita sekarang ini mudah. Iya, banyak sekali ulama yang berfatwa akan haramnya memakan hal tersebut. Dan berkaitan dengan makanan yang dikirimkan
dalam acara mereka yang punya acara 7 hari, 40 hari, ingat makanan itu halal. Makanan itu halal. Kecuali ada yang haram itu sudah jelas ya. Sehingga di sini hukum asal makanan itu halal. Kalau ada orang yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan haram, katakan kepada ustadz ini, datangkan dalilnya ustadz. Kita nggak boleh macam-macam dalam urusan halal haram ini. Nggak ikut selera kita. Datangkan dalilnya. Apa dalil mengatakan itu haram? Oke, memang itu ritual mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi apa yang menjadikan makanan mereka itu haram? Karena itu bukan sesajen. Sesajen pun para ulama berbeda pendapat kalau bukan sesembelihan. Bagaimana sesajen yang berupa buah-buahan? Kemarin kita jalan-jalan ke gunung, tahu-tahu ada tumpukan buah. Sesajen sama ada kemenyan sama apa. Boleh nggak kita makan? Sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa karena bukan sesembelihan. Kalau sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah, maka haram jelas hukumnya. Karena Allah mengatakan auma uhilla li ghairillahi bih, itu haram kata Allah. Yang disembelih untuk selain Allah walaupun baca bismillah itu tetap haram. Jadi kalau buah sebenarnya ulama mengatakan nggak apa-apa karena itu bukan berupa sesembelihan. Kiranya seperti itu. Maka tolong urusan ini jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, walaupun Anda mendengar ada penjelasan beberapa ustadz yang menjelaskan hal itu dan Anda rasa itu penjelasan yang kurang tepat jamaah, dan kita juga harus hikmah ya. Ingat kalau ada keluarga kita, tetangga kita yang meninggal dunia, kita mungkin tidak ikut ritual-ritual yang tidak sunnah, tapi yang sunnah kita ikutin. Takziah, memandikan, kemudian menguburkan jenazah sampai ke sana, lalu mengirim makanan. Ingat nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, sebagian orang malah kabur dari rumahnya. Dah enak Ustaz. Nanti kok dikatakan nggak ikut acara. Antum datang bawa makanan kepada keluarga mereka dan sampaikan, mohon maaf ana nggak bisa ikut acaranya. Antum pulang. Besok antum bikin makanan lagi kirim ke dia. Antum mohon maaf ana nggak bisa datang. Sehingga tetap hubungan sosial itu terjaga jamaah. Karena selama orang itu orang Islam, mereka adalah saudara kita. Dia punya hak. Hak dijawab salamnya, kalau hak kita kalau berjumpa mengucapkan salam, kalau sakit kita membesuk dia, kemudian kalau dia bersin kita doakan, kalau dia mengatakan alhamdulillah, dan hak-hak yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.